Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, buat kalian yang mau tahu cara perawatan aku ke kolam koi aku, yuk kita ikutin video ini sampai selesai. Tuh liatin tuh, mereka udah deket-deket, udah pengen makan aja mereka, padahal tadi dikasih makan. Oke, yang pertama-tama kita bakal matiin dulu listriknya. Ya, kita mati dulu listriknya. Nah, ini chamber aku ya, udah kotor banget kan. Ini tuh udah 1 bulan lebih loh kayaknya. Seingat aku nih 1 bulan lebih belum dikuras. Kotor banget, tapi masih tetap bening kan di dalamnya tuh. Bening banget kan? Tapi kalau misalkan kita udah ganti nih ya, udah cuci, itu nanti bakal lebih bening lagi. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakuin adalah ngeluarin batu-batunya ini. Ini aku tuh cuma pakai batu biasa yang ada di jalanan. Ini udah kotor banget, tau gak sih? Kotor banget, 1 bulan lah ya, 1 bulan lebih malah. Nggak keras-keras ini. Kita mundurin dulu kameranya. Ini udah kita semua. Terus kita mau angkatin ini, mau ngambil ini. Aku cuma pakai kapas filter yang buat akuarium. Ini udah kotor banget. Kalau urutan dari atas tadi batu, terus kapas, terus ada biobol ya. Kotor banget tau gak sih? Coba ya kita lihat ya, kotor banget, lihat tuh, kotor banget. Kayaknya aku nggak bakal pakai lagi, aku mau ganti yang baru. Terserah sih, kalau misalkan kalian mau dipakai lagi nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kotor kayak gini tuh nyucinya bener-bener capek. Nah, aku bisa kotor. Oke, setelah biobol tuh kapas lagi, kapas filter akuarium, filter talang ya. Kotor banget kayak gini kan. Ini tuh banyak banget. Aku juga nggak tahu sih, kayaknya aku tuh belinya kurang deh. Setelah itu aku pakai jaring kayak gini. Ini yang pertama banget. Nah, sistemnya, ntar ya, aku cuci tangan dulu di kolam. Jadi dari mesin terus kesini ke pipa. Aduh, susah banget. Nah, dari pipa itu kita pertama tuh keluarnya kayak gini tuh. Ntar aku copot ya. Nah, tara kayak gini. Jadi keluarnya dari bawah dulu, terus lanjut ke atas. Nah, biasanya aku angkat sih.
kalau untuk nyuci ini wadahnya, gentongnya. Nah, jadi kita lepas ya. Kita lepas dulu. Tuh kayak gini. Jadi dari mesin terus ke pipa. Terus dia nanti keluarnya tuh kayak bikin putaran gitu loh. Lanjut kita tahan pakai ini. Terus langsung ke penyaringan. Jadi kayak itu dari jaring ini pertama, terus kapas filter, diobol, kapas, terus batu lagi. Oke, jadi biasanya aku tuh angkat ininya, gentongnya ya cah. Pasti berat banget nih. Kita pindahin dulu potnya sini. Terus kita pindahin ininya. Udah sering lagi panas kan bukannya masih panas ini aja ya sih ngajem ya nggak kuat kalau pakai itu tinggal gendong. Tuh kalau gak Oke guys, karena sayang banget jadi aku cuci aja. Lumayan buat nambah-nambahin, soalnya kan semakin lama semakin kayak kempes kayak gitu, jadi semakin sedikit ya. Ini belum dicuci, ini juga jangan lupa dicuci ya. Terus kita pasang paralon ininya. Terus setelah ini kita pasang penyangganya. Capek banget guys habis nyuci itu, sayang banget sih. Terus juga karena kayaknya tuh kapas-kapas aku tuh kurang yang barunya ya, jadi terpaksa aku cuci aja. Nah nih ya, untuk bagian dalamnya tuh aku kasih, ini tuh bekas nampan, aku lubang-lubangin tuh aku bentuk seperti ini. Sebenarnya banyak banget yang pakai chamber bekas air, bekas cat ya. Nah terus kita tinggal bentuk, sama sih sistemnya seperti ini, jadi dari bawah ke atas. Jadi yang kotornya tuh bakal ngendap di bawah. Kalau misalkan kita mau pakai keran untuk di bawahnya bisa banget, tapi karena ini tuh harus dibor, jadi aku males banget, jadi aku angkat kayak tadi kayak gitu. Nah oke, setelah itu kita pasang jaringnya. Ini tuh jaring bekas ikan ya. Ini urutannya benar-benar paling bawah. Kalau misalkan kalian punya jaring layang juga bisa pakai jaring itu. Nah oke, kayak gini. Terus lanjut ke kapas filter. Pokoknya kita susun aja sampai benar-benar rapat banget. Nah, nanti yang baru itu kita taruhnya di paling atas. Tinggal pasang biobolnya ya. Oke, sekarang kita masukin biobolnya kayak gini. Kita potong tengahnya supaya ini bisa pas.
kayak gini. Pokoknya pojok-pojokannya harus rata. Oke, ini yang terakhir dan tada. Sekarang tinggal kita timbun pakai batu. Jadi di sini tuh buat nimbun ininya tuh ya, nimbun kapas filternya aku coba pakai batu biasa banget. Ini batu-batu yang ada di jalan. Kayak gini. Kita susun aja sampai si kapas filternya tuh nggak ikut keangkat sama air. Oke, kayak gini udah selesai. Sorry ya berisik banget, saya banyak anak-anak. Oke, udah selesai. Terus kita tinggal tutup aja kayak gini. Terus kita nyalain mesinnya. Oke, jadi aku tuh nggak pernah buang airnya kecuali yang insiden kemarin ada sabunnya. Aku cuma nambahin air sampai penuh karena air ini pasti bakal berkurang. By the way, kolam aku juga kayaknya agak rembes di bagian dalamnya, jadi airnya pasti bakal berkurang sedikit demi sedikit. Tapi aku nggak pernah nguras airnya kalau misalkan itu nggak ada insiden. Aku cuma tinggal nambahin airnya aja supaya penuh aja. Nah, airnya udah keluar. Ya kayak gini lah kolam aku. Biasanya itu airnya tuh kencang banget, tapi kayaknya di pipa bagian ini yang di samping ini banyak lumutnya. Dan di mesinnya itu, di mesin ini itu ada kayak rambut atau ada benang, itu masuk ke dalam baling-baling dinamonya. Biasanya aku buka, tapi karena ini udah sore, nanti kita lanjutin ke part yang berikutnya aja. Nah, ini kan kita diemin hampir beberapa menit ya, kayak udah setengah jaman. Nah, itu kan agak apa namanya, agak butek gimana sih, agak jelek airnya. Jadi kita tambahin, nanti juga selang beberapa sejam dia udah bakalan bening lagi kayak gitu. Nah, untuk di sini biasanya aku itu cuma nambahin 1 sendok garam aja buat 1,5 meter kali 70 cm kayaknya. Dan dalamnya tuh sekitar 40 cm-an. Udah cuma kayak gitu doang. Perawatannya tuh bener-bener nggak ada ribet sama sekali sih menurut aku. Terus ikan tuh bener-bener jarang sakit karena itu kita kasih makannya ya memang kayak di jarak kayak gitu, nggak terus-terusan. Apalagi kalau misalkan musim pancaroba. Kalau misalkan pancaroba itu kita ngasih makannya itu pagi aja atau siang aja, atau pagi sama siang, dengan jumlah pakan yang nggak begitu banyak, kayak yang sesuai kebutuhan mereka aja kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita kasih makan banyak, kalau di musim pancaroba itu yang pergantian musim itu, nanti ikannya itu cepat ngeluarin kotoran kan, banyak ngeluarin kotoran, dan airnya itu bakal cepat rusak atau cepat jelek. Buat kalian yang ngerawat ikannya tuh kayak ribet, kayak yang sering sakit. Padahal aku tuh kayaknya kalau misalkan ngurus ikan kayak nggak ada yang bener-bener ribet banget, kecuali ada white spot sama kutu doang udah. Kalau kayak aeromonas kayak gitu-gitu belum pernah sih, semoga aja jangan sampai pernah ya. Udah sih kayak gitu aja, cuma jaga airnya aja supaya airnya nggak kotor. Jadi tipsnya gini, kalau misalkan kalian pengen kasih makan ikan itu banyak ya, jadi kalian memang harus sering banget ganti airnya ya. Nah, karena di sini aku tuh ngasih makannya teratur, terus juga nggak terlalu berlebihan, otomatis air ini nggak pernah aku buang. Jadi aku cuma cuci aja chambernya, filternya, terus aku tambahin air, udah kayak gitu doang. Jadi gampang banget kan cara ngurusnya. Dan kasih garam itu nggak selalu aku kasih garam loh.
bener-bener jarang banget aku tuh kasih garam itu kalau misalkan apa ya, ya kayak kemarin tuh kayak dikuras semua habis, baru kasih garam sedikit, dan itu juga cuma satu sendok doang guys, untuk sebaiknya 1 sendok doang. Oke, nanti aku ambil garamnya ya, karena garamnya tuh ada di empang belakang, jadi aku mau ambil garamnya dulu. Oke guys, ini udah ada garamnya ya, jadi aku kira-kira aja, jadi bener-bener jarang banget aku ngasih garam ini, dan aku ngasih garamnya tuh bener-bener sedikit banget gitu, kadang segini kurang lebih 1 sendok ya, 1 sendok makan, kadang cuma setengahnya. Udah kita masukin aja kayak gini. Aku tuh kayak yang ngasal banget gitu ngurus ikan, tapi ya buktinya memang pada sehat, asal satu airnya, dan kasih makan itu jangan terlalu berlebihan. Oke, semoga tips ngurus ikan dari aku itu bermanfaat buat kalian, supaya kalian tuh nggak pusing-pusing ngurusin ikan, karena aku juga tahu sih gimana cara ngurus ikan kalau misalkan ikan itu sakit, kayak yang stres banget kan, takut mati, apalagi kalau misalkan kita beli ikannya itu mahal kayak gitu. Ngerti banget. Cuma satu aja sih tips dari aku, yaitu jaga airnya supaya airnya nggak kotor. Kalau misalkan kalian pengen nguras kolamnya itu nggak begitu cepet ya, pengen lama kayak aku nih 1 bulan, kayaknya ini malah lebih dari 1 bulan loh. Ya itu makannya itu cuman pagi aja, kalau nggak siang aja. Kalau misalkan kalian mau 3 kali waktu ya, waktunya 3 kali, kayak pagi siang sore atau pagi siang malam kayak gitu ya, dibatesin gitu, jangan terus-terusan ngasih makannya. Ngasih makan itu dibatas kayak gitu, misalkan satu kali makan itu 1 cup gitu, atau 2 cup, atau berapa butir, misalkan hitung kita 100 butir atau 200 butir untuk beberapa ikan ya, pokoknya kita pintar-pintar ngebatasin makannya dia aja kayak gitu, makannya mereka. Oke, selain itu aku juga punya akuarium, dan ini juga sama 1 bulan lebih, dan airnya masih bening. Tara, jadi tuh aku males banget karena aku tuh lagi bikin video yang lain, jadi mereka bukan gak aku urus ya, maksudnya jadi mereka tuh kayak terabaikan sama aku, dan disitu juga banyak lumut-lumut. Paling nanti aku tinggal masukin ikan sapu-sapu aja supaya ya kacanya tuh bersih lagi ya, kayak gitu doang ngurusnya gitu, kayak yang nggak usah capek-capek banget. Dan ngasih makannya yaitu ngasih makan sama air ya, airnya tuh kenapa bisa bening, karena pakannya sama filternya juga kita harus lihat gitu. Kalau misalkan kita nggak sempet ganti airnya ya, minimal kita ganti kapas filternya, karena kalau misalkan kapas filternya terusan di sini dan dia udah kotor banget, udah numpuk kotorannya, dia bakal turun lagi ke sini kayak gitu. Oke guys, jadi sekian aja video dari aku, semoga video aku ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa kirim komentar aja, nanti insyaallah aku jawab, pasti aku jawab sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.